tentu yang perlu dipahami adalah bagaimana penegakan hukumnya ini gitu ya terhadap pelaku yang tadi. Lalu itu juga harus dibangun komitmen. Pemerintahan boleh berganti pimpinan boleh, namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang memiliki komitmen besar di dalam pemberantasan korupsi. Itu kan harapan dan keinginan yang kuat yang perlu diwujudkan sehingga nanti pemimpin tadi kita berharap tadi bisa melakukan pemberantasan. Dan tujuan akhir ya Mbak Wi, yaitu kalau kita lihat Pancasila, sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu paling penting. Yang paling penting. Kalau saya diizinkan, boleh saya menguraikan sebenarnya apa itu sebenarnya kenapa kita nggak bisa menuju keadilan itu? Sebenarnya ada masalah, boleh nggak saya mengurai sedikit? Iya Pak, nggak apa-apa Pak, silahkan. Ini memang bermanfaat sekali pastinya. Oke. Jadi saya mau menguraikan sebenarnya ada hakikat dari Pancasila. Nanti berkaitan dengan korupsi. Sebenarnya di mana masalahnya? Kan begitu ya kan? Jadi di sila kelima misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi tentunya berharap ada rasa keadilan di seluruh tanah air ini. Kan begitu ya? Adanya keseimbangan pembangunan, adanya kemerataan pembangunan, kesejahteraan, tenaga kerja, berkaitan dengan tenaga kerja, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan. Kan begitu? Lalu turunan dari sila kelima tadi, ada turun di sila keempat, berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ adalah cara berdemokrasi. Bagaimana cara berdemokrasi? Bagaimana proses pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, begitu juga wali kota, wakil wali kota, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPR provinsi, kabupaten, kota. Bagaimana cara berdemokrasinya? Apakah dilakukan dengan cara-cara yang baik? Apakah dilakukan dengan cara-cara prosedural? Apakah dilakukan dengan cara demokratis? Karena disitulah proses pemilihan yang benar. Apabila itu dilakukan dengan semangat yang benar, dilakukan dengan cara-cara yang benar, insya Allah tujuan akan tercapai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada masalah kalau seandainya cara berdemokrasinya salah. Apa salahnya? Di sila ketiga kita lihat persatuan Indonesia. Sebenarnya hakikatnya adalah semangat dan syarat. Dulu Mbak Dwi, Mbak Nat, bahwa bangsa ini berdiri dimulai dari 1908. Ada Budi Utomo, ada semangat. Lalu 1928, semangat pemuda, semangat rakyat, sumpah pemudanya. Lalu lahir Pancasila 1 Juni 1945, 17 Agustus lahir bangsa Indonesia. Tapi itu semangatnya, semangat bangsa Indonesia untuk menyajikan satu kesatuan bangsa ini. Tapi semangatnya kalau semangatnya kepentingan pribadi, semangatnya kepentingan golongan, semangatnya kepentingan suatu kelompok tertentu, maka cara berdemokrasinya di sila keempat tadi akan salah. Kalau cara demokrasinya salah, semangatnya salah, berarti ada yang salah dalam sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu? Perilakunya yang salah. Dan kalau perilakunya yang salah, maka kembali kepada sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius. Yang beriman, beragama. Sesuai dengan sila pertama dan dilahirkan dalam konstitusi pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Lalu berkaitan dengan sila pertama ini apa hakikatnya? Moralitas. Ya, inilah kembali kepada moralitas tadi. Nah, moralitas tadi itu cara bertuhannya bukan seremonial. Cara bertuhannya bukan sekedar bahwa kita mengangkat takbir, tetapi betul-betul kita melaksanakan perintah Allah di dalam aktivitas kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau seandainya moralitasnya baik, tentu siapapun dia, makanya berhukumlah yang baik. Kalau seandainya ada aturan hukum yang tidak baik, tentu ya kita akan berhukum dengan baik karena kita dibarengi dengan moralitas. Jadi kalau moralitas itu, kalau orang bilang begini ya, kenapa ada sesuatu ya, saya ingat sekali pernyataan Profesor Mahfud MD ya, pada saat seminar berkaitan dengan konferensi hukum tata negara, beliau sampaikan dalam sambutannya pada saat itu. Dia bilang, Anda mau apa? Apakah Anda mau dipenjara? Apakah Anda mau dihukum? Kalau kita bicara tentang moralitas, ya, kalau Anda mau kasih saya apa? Mau kasih saya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar misalnya?
Kalau saya nanti Anda kasih 3 miliar, maka saya akan cari pasal, cari ayat yang menyatakan Anda menang. Kalau Anda mau, kalau Anda kasih, tapi kalau Anda tidak kasih, maka saya akan cari pasal dan menyatakan Anda salah. Nah, ini berkaitan dengan perilaku. Itulah yang bicara tentang moralitas. Ya, apabila moralitasnya baik, maka perilakunya baik, semangatnya baik, cara berdemokrasinya baik. Insya Allah tujuan juga akan tercapai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa Pak Hadi. Intinya moral ya, intinya demokrasi di awal dengan moralitas yang luar biasa ya Pak ya. Kejujuran pastinya ya. Kejujuran, integritas, loyalitas untuk negeri kalau seandainya kalau sudah jadi ASN itu. Apalagi pejabat negara. Ini amanah ini. Betul. Amanah, tidak main-main ya Pak. Tidak main-main. Hasil suara rakyat yang memilih ya. Bupati, wali kota, siapapun pejabat penegak hukum, ya itu amanah yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Dan ini kalau seandainya sila pertama dipahami dengan baik, ya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, itu yang harus dipahami. Walaupun sudah berakhir pemerintahan misalnya, tetap diingat, tetap ditanya apa yang kau buat untuk negerimu, apa yang kau buat untuk bangsamu, apa yang kau buat untuk masyarakatmu, sekecil apapun, apalagi kalau seandainya sebagai pejabat. Segala sesuatu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya Pak ya, pasti ya. Itu secara religius, secara Tapi kan sila pertama Pak, ketuhanan yang Maha Esa, berarti balik ya Pak. Kalau tidak ketahuan kan. Tapi CCTV Allah ada selalu Pak. Nah, itulah makanya kita menguraikan hakikat sebetulnya Pancasila itu. Korupsi bukan hanya sebuah korupsi itu slogan-slogan anti korupsi, anti narkoba, bukan slogan, tetapi mengurangi, menghilangi, memberantas. Itu sebagai peringatan bahwa korupsi itu harus dilawan, bukan ditambah semakin hari misalnya. Itu bukan memperingati namanya, itu namanya mempertambah korupsi. Tahun ini 2009 kasus nambah ini Pak di Indonesia. Jadi luar biasa. Ya, semoga saja Pak dengan peringatan hari ini kasus-kasus korupsi tidak usah di Indonesia, kita khusus di Lok Sumawe aja dan Aceh Utara ini semakin bisa dihilangkan ya. Hilang ya, mungkin bisa jadi berkurang ya Pak Hadi. Menurut Pak Hadi pesimis apa optimis ini? Saya jawab secara ini saja, akademisi. Pemberantasan korupsi bisa hilang. Semua ini harus berperan. Ya. Jadi di dalam sistem hukum tata negara itu kalau kita bilang ada suprastruktur politik, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini bekerja sesuai fungsi dan tugasnya yang sudah diatur oleh negara. Satu. Tapi kita juga butuh infrastruktur politik dalam rangka alat mendukung sebagai bentuk pengawasan. Siapa dia? Ada media, salah satunya RRI misalnya. Ya kan gitu ya. Media massa, televisi cetak dan sebagainya. Lalu ada masyarakat, ada akademisi, ada partai politik yang sebagai alat dorong untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan dari suprastruktur politik itu. Satu. Yang kedua, penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri tanpa kalau pertama kita sudah ada regulasi, regulasi sudah ada. Aparat penegak hukumnya ada, akan jadi lebih baik. Lalu budaya masyarakatnya bagaimana? Masyarakatnya bagaimana? Sarana dan prasarananya bagaimana? Ini komponen ini harus menjadi satu kesatuan. Tidak boleh pincang dia. Kalau dia pincang, dia tidak ada, maka penegakan hukum tidak akan ada. Ini teori Jono Sukanto tadi, yang saya bilang tadi. Tetapi butuh partisipasi masyarakat untuk berani untuk melaporkan. Butuh kekuatan aparat penegak hukum yang progresif untuk mengambil tindakan. Kan begitu ya? Mengambil tindakan. Butuh orang-orang yang progresif, butuh pejabat yang progresif, butuh masyarakat yang progresif. Supaya apa? Penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Ditambah dengan sarana dan prasarana penegakan hukum juga harus didukung sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang lainnya. Itu yang harus dilakukan. Nah, supaya lebih baik. Ya, tentu ya komitmen pemerintah harus dijaga. Komitmen pejabat itu komitmen harus dijaga. Memang menjadi pejabat itu nggak mudah. Di Lok Sumawe, Bapak Wali Kota memimpin daerah tidak mudah. Pak Bupati memimpin daerah tidak mudah. Dengan persoalan-persoalan yang ada. Tetapi ini amanah. Amanah tentu harus dapat dijalankan dengan baik. Konsekuensinya penegakan hukum. Apabila ada persoalan hukum, lakukan penegakan hukum tanpa melihat siapapun dia. Tanpa equality before dulu. Semua harus sama di dalam pandangan hukum.
siapapun. Itu yang harus ditegaskan, yang harus mendapat ketegasan. Dan masyarakat harus berani untuk melawan itu. Laporkan, ya sampaikan, dan aparat penegak hukum harus welcome, ya, harus transparan, harus terbuka di dalam pemeriksaan kasus-kasus lainnya. Harus menyampaikan kepada publik berkaitan supaya tidak menjadi bias, tidak menimbulkan rasa curiga, agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pak Hadi, terima kasih Pak Hadi, luar biasa. Saya semangat sekali hari ini. Dengar Pak Hadi saja sampai terdiam ini. Saya lagi di ruangan ini. Lagi di ruang kerja, kebetulan sebentar lagi mau sidang, ngajar. Iya. Saya juga lagi menunggu panggilan RRI kan. Apalagi saya serasa kena sidang ini hari ini, Pak. Apalagi hari ini hari anti korupsi. Benar ya. Karena sesuatu yang greget ya, sesuatu yang akan menjadi persoalan kalau seandainya kita ini banyak sekali pengawasnya, ada DPR pengawasnya, ada BPKP pengawasnya, ada BPK pengawasnya, ada KPK, ada polisi, ada jaksa, cukup banyak sekali pengawasan yang dilakukan. Kita berharap semua lembaga tadi yang melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal dapat mampu memerangi korupsi di Indonesia, terlebih lagi di kota Luxembourg. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Hadi Iskandar atas waktunya Pak. Semoga saja ini menjadi pencerahan untuk kita semua, dan semoga saja ada tergelitik-gelitik yang mungkin membuat yang mungkin bisa menyadari bahwasannya ini harus punya kerjasama yang baik dan semua pihak pastinya untuk bisa memberantas korupsi ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Hadi dan selamat melakukan sidang untuk para mahasiswa untuk hari ini. Saya sudah di sidang pertama ini Pak. Baik Mbak Dewi, Mbak Ana. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu dia pendengar dengan Pak Hadi Iskandar SHMH, CF, NLP, CM, NNLP, CHLC, pengamat hukum. Luar biasa ini.